Welcome to Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast LC bersama kami. Di sini kami ingin membahas tentang kasus bullying di sekolah-sekolah dasar. Tentu banyak sekali bullying di Indonesia, bagi sekolah SD, SMP, SMA dan seterusnya. Bahkan di kehidupan kita sehari-hari pun masih ada kasus bullying. Di sini kami ingin membahas salah satu bullying yang ada di sekolah-sekolah dasar. Contohnya di mana, Kak? Contohnya tuh di SD. Contohnya ada di SD ya. Di SD terutama kasus bullying ada bermacam-macam, yaitu pertama bullying fisik. Coba dong Kak, bentar jelasin bullying tuh apa sih, penjelasan dari bullying itu tuh apa gitu. Penjelasan dari bullying sendiri itu, bullying adalah perilaku agresif yang terjadi berulang kali dan bertujuan untuk menyakiti atau merendahkan orang lain secara verbal, fisik, atau memiliki media sosial. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu bullying. Mungkin kalau misalnya media sosial itu kita mengomentari gitu, mengomentari, terus juga kita atau bikin status nih, kayak bikin status snap IG atau WA, itu tuh bertujuan untuk orang tersebut. Kayak kita ngatain, sebenarnya kita mau ngatain dia karena emang bertujuan seperti itu. Tentu kalau misalnya si korban tahu, dia pasti bakal ngerasa dia dikucilkan sama orang tersebut. Terus juga kayaknya bullying di sini tuh yang terjadi gitu ya, yang terjadi di sekolah dasar tuh banyak, kayak beragam gitu. Ada bullying fisik, bullying verbal, bullying Relasional dan emosional, bullying seksual dan bullying cyber. Nah, di sini bullying fisik tuh apa sih? Bullying fisik tuh kayak pemukulan, terus tendang, atau berkelahi contohnya. Berkelahi. Sebelum berkelahi pasti tentunya anak tersebut main ejek-ejekan atau main dorong-dorongan sesama temannya. Kayak misalnya dia mah kulitnya hitam gitu. Nah, itu kayak ada rasa tekanan batin pada si korban tersebut, kayak ingin membalas kayak pelaku. Tuh pas kamu tuh kulitnya hitam, terus yang si korbannya tuh yang dibilang kulit hitam tuh tidak suka gitu, tidak terima. Akhirnya dia kayak marah, bisa memukul yang ngatain atau gimana si gitu. Pelaku ya. Dan bullying verbal itu seperti menghina, sama kayak yang tadi dicontohkan ya, menghina teman. Itu tuh bisa membuat mental teman kita tuh kayak down, lebih nggak percaya diri gitu. Jadi dia kayak lebih, gimana sih, kalau bahasa sekarang tuh insecure lah ya. Iya. Sama temen tuh lebih banyak insecure-nya, nggak cuma sama temen tapi sama orang lain pun seperti itu. Lanjut, ada bullying rasional. Bullying rasional ini menyebabkan isolasi sosial atau mengecualikan korban dari kelompok teman. Itu gimana sih maksudnya, Kak? Contohnya tuh kayak gimana? Misal nih dalam satu sekolah gitu ya kan, kayak ada circle atau kelompok sesama teman. Ya mungkin kayak ada nih salah satu SMA, misalnya HP-nya iPhone nih, temen-temennya nih iPhone. Terus si B ini nggak punya iPhone, dia masih pakai Android. Nah, di situ kan kebanyakan karena orang-orang yang yang punya iPhone itu kayaknya tuh dia tuh harus berteman sama yang punya iPhone. Nah, jadi dia dikecualikan nih yang punya Android. Jadi itu tuh termasuk bullying karena
kita tuh emang harus sesama teman tuh harus berteman dan Sesama manusia itu sesama harus manusia, berteman. gitu. Oh ya. Tidak boleh kayak dia tuh punya iPhone, dia punya mobil, ya kita kan nggak tahu ya kedepannya kayak gimana Orang tuh gitu. seperti apa nasibnya kan. Nggak semua orang tuh pasti ada di bawah terus di atas terus enggak ya. Nggak gitu juga nanti, kan kehidupan Roda kehidupan tuh berputar Iya. lah gitu maksudnya. kayak gitu ya. Terus di sini ada bullying siber. Bullying siber itu menggunakan media sosial atau teknologi untuk menyebarkan pesan atau gambar yang merendahkan korban. Itu contohnya tuh kayak Nih gimana kayak gini, maksudnya tuh misal kita nggak suka nih sama si A. Nah, kita punya nih foto si A nih ketika sama si A main bareng, kita foto sama si A. Nah, terus habis itu kita kan di sini tadi ada membullying dengan sosial atau teknologi. Nah, kita upload lagi nih si foto si A ini nih. Iya. Dengan kita ubah-ubah alisnya kayak gimana, matanya kayak gimana, itu termasuk juga bullying terhadap media sosial gitu. Mungkin kayak kita mengupload temen kita yang udah nggak kita suka gitu ya, dengan mengata-ngatain ya. Iya. Sama contohnya kayak di tadi bullying ini verbal ya, menghinanya sama tapi lewat teman gitu. media sosial kayak gitu. Sekarang kan banyak ya anak-anak yang SD pun udah menggunakan sosial media. Iya, banyak sekali bahkan TikTok, banyak TikTok, banget. IG, WA, bahkan udah di luar batas pengetahuan kita, dia udah paling pinter dah menggunakan gadget-gadget untuk zaman sekarang ini. Terus juga ada bullying seksual, melibatkan perilaku atau komentar seksual yang tidak pantas terhadap korban. Itu tuh contohnya kayak misalnya di sosial media mereka di komentar yang hal-hal atau yang gimana sih Kak? Iya, mungkin kayak misal nih kan kita kadang nggak suka nih sama si A. Nah, si A itu repost atau ngepost hal-hal yang sebenarnya tuh dianggap di mata-mata yang suka dia mah ya bagus. Kemungkinan yang nggak suka mah melihatnya agak aneh gitu ya. Jadi kadang ada juga yang mengomentari tuh hal-hal yang buruk gitu, Kayak negatif. banyak kan ya sekarang tuh di TikTok ya. Iya. Kadang yang ada yang pro, ada yang kontra. Kadang yang kontra tuh sering ya berkomentar yang tidak enak gitu. Apalagi kayak artis-artis TikTok ya, kayak salah sedikit langsung netizen tuh berkomentar yang enggak enak gitu ya kan. Padahal dia nggak tahu ya susah payahnya dia tuh kayak gimana gitu. Usaha dia tuh kayak gimana biar dia tuh menjadi seperti ini gitu ya. Iya. Sekarang mau nanya nih Kak ya, Iya. apa sih yang dimaksud dengan bullying fisik di antara anak-anak sekolah dasar nih? Kayak sekarang tuh banyak ya sekolah-sekolah dasar bercanda dan nanti akan bercandanya itu menjadi bullying Berlebihan gitu. Berlebihan maksudnya. Jawabannya sih bullying fisik di antara anak-anak sekolah dasar meliputi perilaku seperti pukulan. Pukulan tuh sering terjadi ya sama anak-anak di SD. Kayak dia tuh bercanda terus kayak mungkin salah satu temennya nggak sengaja memukul gitu, akhirnya yang dipukul tidak terima, akhirnya mereka jadi berantem kayak gitu. Terus tendangan ya sering terjadi lah ya. Kadang kan anak tuh nggak kerasa gitu ya ketika bercanda tuh refleks gitu ya. refleks, Kita aja iya, yang betul. dewasa gitu sering refleks, apalagi untuk anak-anak Anak kecil yang belum tahu itu akibatnya nanti seperti apa. Nah, yang masih Iya. baper lah disebutnya, baper gitu. Udah sih kayaknya gitu. Terus apalagi Kak? Apa yang bisa dilakukan orang tua jika mereka menjadi korban bullying di sekolah dasar? Misalnya nih ada anak wali murid, dia tuh korban bullying terhadap teman-teman di sekolah. Nah, maksudnya tuh perilaku orang tua seperti apa itu Kak?
orang tuanya menyikapinya gitu. Iya, menyikapinya dan menanggapi kasus si anak tersebut gitu, supaya anak tersebut tuh nggak merasa tertekan sekolah di situ, atau ya seperti teman-teman sebayanya seperti biasa aja gitu. Kalau untuk orang tua sih, kayaknya orang tuanya lebih memperhatikan si anak ya, lebih memperhatikan si anak. Pasti kan ketika anak mendapatkan bullying di sekolahnya gitu, kadang kan mereka juga di rumah juga bakalan kebawa tuh ya, entah itu mereka ketakutan atau apa. Nah pasti dari orang tua tahu dong gerak-gerik si anak. Nah nanti bisa orang tua berkomunikasi secara baik-baik ke si anak pelan-pelan sampai si anak tuh mau ngaku gitu, kamu kenapa kayak gini gitu. Dan kalau misalnya orang tua sudah tahu anaknya kenapa, apalagi kalau misal bullyingnya di sekolah ya, itu kita sebagai orang tua tuh harus berbicara sama guru gitu, biar nanti tuh guru tuh kayak lebih memperhatikan gitu dan minta tolong untuk memperhatikan si orang tuanya, kayak Bu tolong perhatiin anak saya kemarin kena bullying kayak gini, kesian anak saya trauma atau kena mentalnya kayak gitu, bisa seperti itu. Dan apa ya, kayak orang tua tuh Intinya orang tua harus lebih perhatian lah ke anak gitu, harus terbuka gitu ya, anaknya juga harus berbicara kepada orang tua tapi gitu. kan Kak, nggak semua anak yang kalau kena bullying tuh pasti dia cerita kan, nggak semua anak kayak gitu. Kadang ada yang udah dipaksa tetap mereka nggak mau cerita, tapi kita juga sepintar kita lah harus tanya ke guru, ini anak saya kenapa Bu seperti ini, biar kedepannya tuh si gurunya tuh jadi lebih memperhatikan, ini kenapa ya si A tuh katanya di rumah seperti ini kata orang tuanya kayak gitu, sampai menemukan oh ternyata si anak tuh kena bullying dari teman-temannya kayak gitu. Untuk di sini apa definisi bullying di sekolah dasar? Kayak apa sih bullying di sekolah gitu kan? Kebanyakan bullying tuh terjadi di sekolah gitu ya kan, kayak kehidupan sehari-hari atau di jalan itu lebih sedikit, karena kita untuk di sekolah tuh emang waktunya lebih banyak di sekolah, karena kelas 1 sampai kelas 6 kita sekolah, terus nanti SMP, SMA itu kita lebih banyak di sekolahan. Kalau definisi untuk bullying sendiri di sekolah dasar itu kayak gimana ya Kak? Bullying itu tuh di sekolah dasar adalah perilaku yang bersifat agresif, berulang dan memiliki ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban yang bertujuan untuk menyakiti, merendahkan atau mengintimidasi korban. Kayak si korban tuh lebih lemah daripada si pelaku gitu. Jadi si pelaku seenaknya gitu, karena dia mah nggak berani ini gitu. Iya. Terus juga dia mah nggak pernah bilang sama orang tuanya, udah kita ituin aja. Pertanyaan, apa konsekuensi bagi pelaku bullying nih di sekolah dasar? Konsekuensi si bullying ini apa sih Kak di sekolah gitu, kayak misalnya si maksudnya tuh kayak hukuman atau perilaku apa sih gitu namanya, si pelaku ini harus kena sanksi apa gitu. Konsekuensi bagi pelaku bullying dapat berupa sanksi dipilih dari sekolah. Misalnya nih sekolah A, sanksi kalau ketahuan ada anak yang dibully, apakah dia mau di skor berapa hari, atau dia disuruh berjemur sampai beberapa jam gitu. Mungkin kalau untuk sekolahnya tuh bermacam-macam ya Kak. Maksudnya ada yang sanksinya seperti ini dan seperti itu beda-beda sih. Mungkin lebih banyaknya dia omongin dulu kali ya si pelakunya sama si guru gitu, diobrolin gitu deh, biar pelakunya jerah. Kemungkinan kalau misalnya pelakunya nggak jerah-jerah ya kita harus ambil tindakan gitu, tindakan yang yang bisa membuat anak itu setidaknya lah kayak takut nih gue ngelakuin hal kayak gitu lagi gitu. Seperti itu. Terus lanjut,
Apa peran guru dalam mencegah kasus bullying di antara anak-anak sekolah dasar? Nah, maksudnya tuh kita sebagai guru contohnya gitu ya. Kita sebagai guru gimana peran kita menghadapi anak-anak kita yang dibullying gitu, Kak. Itu kita tuh ya sebagai guru kayak tadi, Kak, memperhatikan gitu. Kayak misalnya kan suka ada tuh kerumunan anak yang kayak ribut kayak gitu kan, suka ada kan yang namanya anak SD mah pasti kalau ribut ketahuan lah ya, Kak, di depan kita pun jadi gitu. Kita sebagai guru ya bisa ngasih tahu kayak ngebilangin, tidak boleh kayak nggak boleh seperti itu gitu, itu tuh nggak baik kayak gitu. Terus juga kan ada yang kalau itu anak perempuan atau anak laki-laki, bu si Ona berantem nih sama si A, misalnya si B berantem bu sama si A, kita tuh jangan ngediemin kayak udahlah ntar juga berhenti kayak gitu. Jangan seperti itu. Kita tuh sebagai guru ya, sebagai guru tuh kita gitu ya, harus memperhatikan, memberitahu gitu bahwa itu nggak benar yang dilakukan gitu. gitu. Iya, itu bakal menjadi kayak bullying. Apalagi kalau misalnya nanti si anak ngadu ya sama orang tua, pasti yang kena nanti guru-guru juga kayak sekolah gitu. guru lah kena semuanya dah gitu. Nah, seperti itu, Kak. Kayaknya udah itu aja ya, Kak, yang kita bahas di podcast kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada kata-kata yang bikin motivasi atau bisa diterima, atau Yang kalau tidak. salah-salahnya mohon dimaafkan. Iya. Terima kasih atas semuanya yang telah menyaksikan Podcast LC ini yang ya mungkin nggak sepro-pro podcast lainnya ya. Maaf. karena kita di sini juga baru belajar ya teman-teman. Terima kasih ya yang sudah menonton gitu podcast ya. kita gitu. Terima kasih. Ya udah kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.